tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari arah barat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Hudzaifah mengatakan, ittala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa nahnu natadzakar. Katanya Hudzaifah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sementara kami dan para sahabat ini sedang membicarakan sesuatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian bicarakan ini? Maka mereka mengatakan, "Nadhkurus sa'ata ya Rasulullah." Kami sedang berbincang-bincang soal kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bi abi ummi wa ruhi lan taquma aisa'ah hatta tarawna qablaha asyra ayat." Demi bapakku, ibuku dan ruhku, kata Rasul, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai sebelumnya kalian melihat 10 tanda-tanda besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dukhan, asap yang tebal di langit, wad-dajjal, keluarnya dajjal, wad-dabbah, keluarnya binatang dari perut bumi yang melata dan bisa bicara, wa tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat, wa nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil Arab, dan munculnya 3 gempa dari arah barat, dari arah timur, dan dari jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari itu semua, narun takhruju min qa'ri adnin tutridun nasa ila mahsyarihim, munculnya api dari perut bumi Aden dan mereka menggiring manusia ke tempat berkumpulnya kiamat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, pada minggu-minggu yang lalu di tempat ini juga saya jelaskan kepada antum tentang tanda-tanda kiamat besar, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Kapan terjadi matahari terbit dari barat ini? Sebagian para ulama mentartib bahwa alamat yang pertama kali muncul adalah khurujud dajjal, dajjal keluar, yang sebelumnya Imam Mahdi telah keluar sebagai muqaddimah alamat besar. Kemudian dajjal berperang bersama Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi tidak sanggup melawan dajjal dan tentaranya. Terpaksa Imam Mahdi pun bersembunyi di Bukit Tur dan kaum muslimin. Allah takdirkan ketika mereka berkumpul di Bukit Tur, turunlah Isa bin Maryam.
Kemudian Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Maka fitnah terbesar di alam semesta ini hilang dengan terbunuhnya Dajjal. Selang beberapa tahun dari terbunuhnya Dajjal, benteng Ya'juj dan Ma'juj hancur, sehingga mereka keluar sebagai kaum perusak bumi yang jumlah mereka 2/3 manusia. Sebagian para ulama mengatakan Allah menciptakan manusia itu dibagi 3. Yang sepertiganya kita manusia turunan Adam, dan 2/3 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlah mereka banyak, dan mereka menjadi penghuni neraka, dan tidak ada satupun Ya'juj dan Ma'juj masuk surga, dan Allah takdirkan seperti itu. Sehingga kemudian Isa bin Maryam yang sebelumnya mampu membunuh Dajjal tidak sanggup menyerang dan melawan Al-Ya'juj dan Ma'juj, sampai-sampai Allah perintahkan sebaiknya kau bersembunyi dan orang-orang yang selamat denganmu kembali ke Bukit Tur. Maka mereka kembali ke Bukit Tur, sampai ketika mereka pun kekurangan bekal, kekurangan makanan dan minuman, hampir-hampir mereka mati kelaparan. Maka Isa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirim naga semacam ulat, dan ulat ini yang menghancurkan seluruh Ya'juj dan juga Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj inilah, maka bumi dipenuhi dengan kebaikan. Kembali bumi ini subur, kembali bumi ini penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan, penuh dengan binatang-binatang ternak, dan kehidupan manusia semakin membaik. Bahkan Rasul mengatakan, tuba liman asya ba'dal masih, beruntung bagi orang-orang yang hidup di zaman Masih Isa bin Maryam, karena kehidupan mereka sangat damai. Setelah kemudian Isa bin Maryam meninggal dunia, yang sebelumnya Al-Mahdi meninggal dunia, maka di sini ada selang waktu yang tidak tahu apa yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang jelas bahwa apabila tanda-tanda kiamat besar sudah muncul, maknanya tanda-tanda ini membuka gerbang kehancuran alam, berbeda dengan tanda-tanda kiamat kecil. Sehingga alamat setelahnya maka dimulai ketika manusia sudah mulai meninggalkan keyakinan Isa bin Maryam. Maksudnya keyakinan Islam yang diarahkan oleh Isa bin Maryam setelah kematian Al-Mahdi. Karena ketika itu Isa tidak boleh menyampaikan risalah, karena dia bukan lagi seorang nabi, tapi harus meluruskan akidah umat manusia untuk memeluk agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Nasrani yang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka menyaksikan bahwa Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan satu di antara 3 Tuhan, tapi Isa hanya manusia biasa, sama dengan mereka. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, sehingga Allah isyaratkan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian besar ahli kitab pada hari kiamat akan beriman kepada Allah lewat Isa bin Maryam. Sehingga banyak orang yang masuk Islam sampai wafatnya Isa bin Maryam.
Ketika wafatnya Isa bin Maryam inilah, maka kemudian manusia semakin jauh dari Al-Mahdi, semakin jauh daripada ajaran Islam yang diluruskan oleh Isa bin Maryam. Maka mulai manusia terbelah menjadi dua. Ada yang mulai sedikit demi sedikit kufur, kembali kepada jalan syaitan, kembali kepada kesesatan kembali. Dari situlah ikhwatu fiddin, Allah kirimkan azab kepada mereka. Apa azabnya? Allah kirimkan asap yang tebal yang membuat siksaan kepada orang-orang kafir dan munafik. Dan itu Allah katakan dalam surah Ad-Dukhan, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang sangat tebal dan nyata. Sebenarnya asap ini cukup untuk menyadarkan mereka, karena bagi orang-orang yang bertahan dengan keimanannya, asap ini tidak membuat bagi mereka itu sakit dan kelemahan, hanya pilek saja. Tetapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang kembali menjadi munafik, maka apabila menghirup asap itu, maka asap itu keluar dari hidung, keluar dari mata, keluar dari telinga. Dan itu tanda liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar makin jelas siapa yang baik dan siapa yang buruk. Nampak nanti di situ. Dari asap yang dihirup itu terbedakan mana mukmin, mana munafik, mana mukmin, mana kafir. Harusnya ketika asap tebal itu datang kepada mereka, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa kepada Allah, Rabbana kshif 'annal adzab inna mu'minin, inna mu'minun. Wahai Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab ini, sesungguhnya kami janji kami akan kembali beriman kepada-Mu. Tapi ketika Allah angkat asap itu, ketika Allah hilangkan asap itu, tiba-tiba sebagian mereka kembali menjadi kufur. Subhanallah. Peringatan yang sudah jelas. Dan di zaman sekarang ikhwan, azab itu tidak menjadi peringatan bagi kita. Lihat tsunami Aceh, hanya yang tumpah itu lautan Aceh cukup untuk membunuh 200.000 jiwa. Itu baru satu lautan, belum lautan-lautan yang Allah tumpahkan. Bahkan musibah-musibah di Indonesia ini sudah banyak makan korban, mulai daripada Lombok, Palu, Banten, kemudian Jawa Barat, Tasikmalaya, atau Garut atau apa namanya, yang longsor kemarin, banyak orang meninggal. Tapi betapa banyak orang-orang yang di daerahnya sendiri itu jelas-jelas mereka merasakan azab. Bagaimana Allah mengirim tsunami, hanya sadar sesaat. Setelah kemudian tsunami dilupakan, gempa dilupakan, lalai lagi mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang di lokasi. Gimana kita yang tidak di lokasi? Tentu hanya bisa memandang dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya. Ini padahal munculnya alamat tanda-tanda kiamat besar, ya. Tapi masih juga mereka kembali kufur setelah beriman. Sehingga akhirnya pada suatu malam mereka pun lelap tertidur di malam hari. Sebagaimana biasa, mereka terlelap tidur. Ketika datang waktu subuh, orang-orang muwahhidin, orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang beriman, sebagaimana kebiasaan mereka, mereka datang ke masjid. Kemudian mereka sholat fajar. Adapun orang-orang kafir, munafik dan fasik,
mereka tetap tidur dan tidak melaksanakan sholat subuh. Sesampainya kemudian kembalinya orang-orang yang beriman dari masjid, kemudian kembali ke rumah-rumah mereka. Dilihatnya jam, sudah jam 7. Harusnya matahari sudah terbit, tapi kondisi masih gelap gulita. Akhirnya kemudian mereka menunggu sampai waktu duha jam 11. Tidak juga matahari kunjung untuk terbit, dan suasana masih gelap gulita. Mereka lihat jam lagi, rupanya sudah zuhur, sudah asar, juga tidak muncul matahari. Tapi ketika kemudian harusnya matahari itu tenggelam di waktu maghrib, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan matahari itu tulu'us syamsi min maghribiha. Tiba-tiba matahari diterbitkan dari arah barat. Semua manusia terkejut. Yang tidur bangun. Semua manusia menangis. Semua para penyembah berhala tobat dari berhalanya, dicampakkan berhalanya. Semua para doa berhenti berdakwah, pena-pena diangkat. Orang-orang yang niat untuk kembali kepada Allah sudah telat dan terlambat. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika datang sebagian tanda-tanda alamat dari Rabb, ketika itu tidak akan manfaat lagi keimanan seseorang apabila sebelumnya dia tidak beriman, ataupun sebelumnya dia telah beriman tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Maka ketika itu taubat ditutup. Kata ahli tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa ayat ini dzalika hina tatlu'us syamsu min maghribiha, dan ayat ini berlaku ketika matahari terbit dari arah barat. Tidak manfaat lagi iman seseorang. Para duat berhenti berdakwah, para ustadz berhenti mengajar, para penyembah berhala berhenti menyembah berhala dan mencampakkan berhalanya. Orang-orang mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kembali kepada Allah, tangisan di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup pintu tobatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan sebelum datang 6 perkara. Salah satunya tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari arah barat. Karena ketika itu tidak manfaat lagi amalan seseorang. Padahal sebelumnya sudah nampak tanda-tanda kiamat besar. Muqaddimah datangnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, datangnya asap tebal. Tidak mencukupkan mereka untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika matahari terbit dari arah barat, walaupun itu 1 hari, dan hari kedua kembali kepada porosnya, terbit dari arah timur dan terbenam di barat, tapi 1 hari itu
menjadikan penyesalan seluruh manusia di jagat raya ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selang 1 atau 2 hari setelahnya, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dabatun minal ard tukallimuhum anna nas kanu bi ayatina la yuqinun. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan dabatan minal ard, binatang dari perut bumi. Dan binatang ini tugasnya hanya memberikan tanda saja. Karena ketika itu iman seseorang tidak manfaat lagi. Lalu apa? Sudah terhenti sholat, terhenti zakat, terhenti puasa. Yang sebelumnya beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka berbahagia mereka. Tapi yang sebelumnya tidak beriman atau beriman dan tidak beramal saleh, maka kerugian setelahnya. Disinilah dabatul ard, tugasnya hanya memberikan tanda di wajah-wajah orang ini. Ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir. Itu saja. Dia hanya memberikan tanda saja dan berbicara. Ketika dia hendak menandai orang kafir yang telah bertobat setelah terbit matahari dari arah barat, kemudian binatang itu menunggu dari sholatnya. Setelah dia sholat, maka binatang itu mengatakan, al-an tusalli, oh sekarang kau mau sholat ya, maka tidak diterima lagi sholat anda. Maka kemudian dipukul hidungnya dan dicap kamu kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian para ulama berselisih pendapat tentang 2 riwayat. Kan ada riwayat yang mengatakan awal ayatin tulu'an ad-dajjal, bahwa yang pertama kali tanda-tanda kiamat muncul itu disertai munculnya Dajjal. Tapi ada yang mengatakan riwayat awal ayat tulu'an tulu'us syamsi min maghribiha, bahwa ayat yang pertama kali, tanda-tanda yang pertama kali muncul pada akhir zaman dari tanda-tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari arah barat. Mana yang benar ini? Dajjal dulu atau matahari dulu? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kemudian Al-Qadhi Iyad dan para ulama yang lainnya berusaha untuk menggabungkan 2 riwayat yang secara zahir seolah-olah kontradiktif ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Sebenarnya 2 riwayat ini tidak bertentangan. Kalau yang dimaksud tanda-tanda kiamat besar dan itu letaknya di bumi, maka diawali dengan munculnya Dajjal, karena Dajjal di bumi. Tapi kalau yang dimaksud tanda-tanda kiamat besar yang ada di langit, maknanya munculnya matahari dari arah barat. Maka tidak ada bertentangan di sini. Ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya cerita tentang matahari. Matahari ini diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan apa yang disebut dengan siang dan apa yang disebut dengan malam. Saya tanya antum, Allah menciptakan matahari dulu atau siang dulu? Atau Allah menciptakan bulan dulu atau malam dulu? Jawab. Ada yang bisa jawab? Matahari dulu atau siang dulu? Bulan dulu atau malam dulu? Siang dulu baru matahari, gitu. Dan cahaya siang dari mana?
Baik, saya jawab. Jangan bingung, ada jawaban. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan ikhtilafnya bergantinya ada malam dan ada siang itu la ayat, sebagai tanda-tanda bagi orang yang punya pikiran. Kalau orang itu cerdas, sehat akalnya, diciptakan langit dan bumi, siang dan malam itu sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan matahari dan Allah tidak menyebutkan bulan. Maknanya bahwa siang dan malam sudah tercipta sebelum Allah menciptakan apa yang disebut matahari dan apa yang disebut dengan bulan. Lah dahulu matahari, dahulu siang dan juga malam, sebelum matahari sudah ada yang namanya malam, sudah ada yang namanya siang. Itu sebelum diciptakan matahari dan sebelum diciptakan bulan. Karena bukan matahari yang membedakan ini siang dan bukan bulan yang membedakan ini malam. Sebelumnya sudah ada siang, ada malam. Lah kemudian dan keduanya gelap, baik siang gelap, malam juga gelap. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari. Allah menciptakan matahari yang memancarkan. Allah dua menciptakan matahari. Kemudian Allah tutup di malam hari cahayanya sehingga jadi bulan, dan Allah buka cahayanya sehingga menjadi matahari. Begitu kata para ulama. Wallahu a'lam. Saya kan hanya menukilkan saja. Antum yang ahli fisika boleh bantah. Kalau enggak punya bantahan terpaksa ikut ustaz. Ikhwah fillah muliakan Allah azza wa jalla. Allah menyebutkan matahari dalam Al-Quran itu sebanyak 32 kali. Dan selalunya Allah mendahulukan matahari dibandingkan bulan karena manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat bulan. Matahari selalunya terbit dari arah timur, kemudian akan terbenam dari arah barat. Begitulah matahari. Setiap pagi kita membuka jendela dan pintu, kita lihat matahari terbit dari arah timur. Dan setiap sore kita tutup pintu dan jendela, selalunya matahari terbenam dari arah barat. Pertanyaannya, kemana matahari? Apakah matahari mengelilingi bumi? Ataukah matahari pergi kemana? Kalau makruf dalam pelajaran-pelajaran sekolah, tentu matahari mengelilingi bumi. Itu pelajaran yang makruf. Tapi ini tidak benar. Teori ini bertentangan dengan Al-Quran. Matahari tidak pernah mengelilingi bumi. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul memandang matahari yang hendak terbenam. Kata Nabi SAW, "Atadruna aina tadhhab hadhihi syamsu?" Tahukah kalian kemana perginya matahari? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsh fatahirru sajidatan fala tazalu kadhalik hatta yuqalu laha
irtafi'i warji'i ila matla'iha. Maka Rasul mengatakan, matahari ini, maka dia akan berjalan sampai akhirnya mereka akan kembali ke tempat porosnya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah bangkit dari sujudnya kecuali dikatakan kepadanya, bangkitlah wahai matahari, kembalilah ke tempat terbitmu. Maka matahari pun kembali dan terbit dari arah timur. Kalau ada orang mengatakan, bagaimana matahari sujud? Ya, matahari sujud karena Allah yang mengatakan, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah kau lihat, kata Allah, bagaimana orang-orang yang ada di langit, yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, pohon, binatang melata, dan seluruh manusia, kebanyakan mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sujudnya? Allahu a'lam. Yang jelas mereka sujud. Apa sujudnya kayak antum? Begini. Mereka nggak punya kaki kayak antum dan nggak punya jidat. Allahu a'lam. Yang jelas sujud, selesai. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah. Tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semua bertasbih, tapi kalian tidak tahu tasbihnya. Tasbihnya bihamdi, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau Allah perdengarkan antum bagaimana pohon pisang itu bertasbih, maka antum akan mendengar pisang mengatakan alhamdulillah. Jika Allah perdengarkan antum bagaimana nanas itu bertasbih, maka anda akan mengatakan nanas mengucapkan alhamdulillah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak perdengarkan kita, sehingga bagaimana tasbihnya? Allahu a'lam. Yang jelas mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini diingatkan dengan matahari 3 perkara. Pertama, anda diingatkan dengan hari kiamat. Ketika anda melihat matahari, berarti anda diingatkan dengan hari kiamat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta ini, Allah jatuhkan planet dan bintang-bintang, kecuali matahari dan bulan, Allah kumpulkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan pada hari kiamat 1 mil di atas kepala. Maka hendaklah anda ketika melihat matahari, ingatlah bahwa kiamat ini akan menjadikan matahari itu semakin dekat dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari itu banyak manfaatnya kepada kita, dan itu menunjukkan kelemahan kita dan kekuatan Allah. Bayangkan kalau matahari keluar dari garis edarnya dan mendekat kepada kita, terbakar kita. Tapi kalau matahari menjauh dari tempat edarnya, jauh dari kita, beku antum. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu pas di porosnya, sehingga matahari itu membawa kesehatan kepada kita, sehingga tidak membekukan darah, sehingga darah kita mengalir. Dan itu manfaat besar. Dan anda tidak mampu untuk melihat dengan mata telanjang, dan itu menunjukkan kelemahan. Anda tidak bisa melihat matahari.
Coba saja antum lihat matahari 5 menit saja, pelototin matahari itu, maka matahari akan memelototi balik antum. Antum tidak sanggup dan itu lemah. Kemudian matahari ini telah menyinari bulan. Malam itu tentu ikhwan, malam lebih luas dibandingkan siang. Karena kalau alam semesta digelapkan itu, maka gelap semuanya, bukan hanya bumi, semua planet gelap. Tapi kalau matahari ini kan khusus untuk bumi saja. Matahari ini menerangi bumi saja, tapi gelap menggelapi seluruh alam semesta. Artinya gelap lebih luas dibandingkan terang. Ini pelajaran fisika ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau seandainya matahari yang menerangi bumi ini tidak Allah munculkan sampai kiamat dibangkitkan, sanggupkah negara membiayai PLN untuk menerangi negaranya? Nggak akan ada. PLN angkat tangan, bangkrut PLN. Ibu-ibu saja ngomel kalau listrik naik, demo ke PLN. Tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan matahari, menerbitkan matahari dari arah timur, satu jagat raya ini tidak perlu cahaya listrik. Luar biasa. Tembus ke rumah-rumah, tembus ke gua-gua, tembus ke lorong-lorong, dan hemat listrik kita. Itulah matahari. Lah matahari yang demikian besarnya, ribuan kali lipat, mungkin jutaan kali lipat bumi gitu kan, dijadikan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, yang setiap hari terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Nanti satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan matahari terbit dari arah barat. Ketika itu semua manusia menyesal, dan itu tanda-tanda alamat besar. Matahari terbit dari arah barat. Para ulama mengatakan seperti yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, seorang sahabiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa idza kharaja awwalul ayat ay tulu'us syamsi min maghribiha turihatil aqlam wa hubisatil hafadhah wa syahidatil ajsad 'alal a'mal. Apabila terbit matahari dari arah barat, kata Aisyah, maka pena-pena akan dilempar. Nggak perlu lagi antum belajar agama, nggak ada manfaatnya. Tidak perlu lagi seorang ustaz berceramah, nggak ada gunanya. Tidak perlu lagi para khatib berkumandang mengkhutbah-khutbahkan agama, tidak ada gunanya. Turihatil aqlam wa hubisatil hafadhah, akan dihilangkan hafalan-hafalan, sehingga setelah matahari terbit dari arah barat, kemudian muncul binatang dari perut bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza waqa'al qawlu alaihim, apabila telah terjadi ketetapan Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud ketetapan Allah artinya diwafatkan ilmu dan para ulama. Sudah tidak ada lagi para ulama, diangkatnya ilmu dan ulama. Makanya ketika matahari terbit dari arah barat disusul dengan dabatul ar, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala angkat Al-Quran, wala yusra ala kitabillahi fi lailatin hatta la tabqa minhu ayat. Akan diangkat pada hari itu dalam satu malam
seluruh Al-Quran dari bumi, sehingga tidak ada satupun ayat yang tersisa. Anda ambil mushaf, hilang tulisannya. Anda mau menghafal, hilang hafalannya. Kata Aisyah, wa hubisatil hafadhah. Di mana hafalan Quran, hadis itu hilang. Dan ketika itu tidak lagi ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Walaupun ada yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan karena perintah, bukan karena belajar, tapi karena taklid. Pernah mendengar dahulu nenek moyang kami mengucapkan la ilaha illallah, maka kami ucapkan. Bukan karena disuruh mengucap, tapi pernah mendengar, perasaan dulu ada nenek moyang kami mengucapkan kalimat itu, katanya. Ketika itu tidak ada lagi yang menyebutkan Allah, Allah di permukaan bumi. Maka ketika tidak ada lagi yang menyebutkan kalimat itu, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin yang sangat-sangat dingin, menembus lorong-lorong, gua-gua, rumah-rumah, kemudian mewafatkan setiap orang yang memiliki sebiji darah keimanan dalam hatinya, sehingga yang hidup hanya orang-orang yang kafir dan munafik. Sehingga ketika mereka saja yang hidup, akhirnya tidak ada lagi rasa malu di hadapan Allah, berzinah di tengah jalan, melakukan kemaksiatan terang-terangan, sudah tidak memiliki lagi rasa malu. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan narun min qa'ri Aden, api yang keluar dari perut bumi Aden. NASA pernah melihat dari satelit bahwa memang di perut Aden itu, Yaman, banyak larva yang siap meletus ke permukaan bumi, dan lebih banyak dibandingkan daerah-daerah yang lain di dunia ini. Karena kelak dari Aden ini akan muncrat api yang sangat besar. Api itu menggiring dan membakar segala sesuatu. Ketemu hutan dibakarnya, ketemu rumah dibakarnya, semua yang terkena api terbakar, kecuali manusia, karena dia tidak diperintah untuk membakar manusia. Manusia tidak terbakar. Manusia apabila pergi, apinya berjalan di belakang. Apabila berhenti, apinya juga berhenti. Tetapi api itu terus menggiring, sampai akhirnya mereka pun dikumpulkan di tempat mahsyarihim, Syam, biladul mahsyar. Mereka dikumpulkan di Syam. Ketika itu Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kiamat itu dibangkitkan kepada manusia, seburuk-buruk manusia yang tinggal di permukaan bumi. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mulai bangkitkan kiamat. Ada riwayat, walaupun riwayat ini saya belum tahu kesohihannya, tapi saya hanya baca dan saya tulis, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa setelah terbitnya matahari dari arah barat, kemudian juga munculnya dabatul ard, maka setelah munculnya dua alamat besar, dari situ ke kiamat dibangkitkan itu kurang lebih mi'atu wa ishrina sanatan, 120 tahun setelahnya dikiamatkan. Allahu a'lam riwayat sahih atau kadhib, saya hanya menukilkan saja. Setelah terbit matahari, munculnya dabatul ard, maka kepada hari kiamat itu sekitar 120 tahun setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan alam semesta ini, yang disebut dengan nihayatul alam, berakhirnya alam semesta.